Shalom, selamat malam para pria Gia Condrokusumo. Kita hadir lagi di dalam acara PPK, Persekutuan Pria Kristen. Dan hari ini kita lakukan secara online karena kondisi yang ada, dan karena itu marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah kami bisa kembali berjumpa melalui jaringan yang ada. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kami masih bisa dididik, kami masih bisa ditegur, sehingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau yang pakai lidah bibirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, malam hari ini saya mengambil renungan dari saat teduh saya, dan saya ambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 15 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang 15. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saya post dulu ayat 8. Jadi 1 Timotius ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya, namanya Timotius. Di mana Timotius ini diutus oleh Paulus untuk melayani di Efesus. Di Efesus, di mana Efesus ini kota besar, kota metropolitan, dan di situ juga pusat penyembahan berhala. Tetapi yang luar biasa, Paulus utus anak muda namanya Timotius untuk handle masalah yang ada di sana. Dan surat ini ditulis Paulus untuk Timotius supaya menjadi pegangan di dalam Timotius mengelola atau menggembalakan jemaat di Efesus. Nah, yang pertama ayat 8 dikatakan bahwa orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Apa maksudnya? Jadi kita harus tahu dulu problem yang ada di kota Efesus. Problem di sana adalah banyak orang-orang yang berselisih paham tentang ajaran Kristus. Ya, mereka berdebat, ya, Paulus bilang itu perilaku yang sia-sia begitu ya. Berdebat yang nggak penting ya. Bahkan juga di sana orang-orang laki-laki ya maksudnya, ini sering terjadi mabuk-mabukan ya, minuman keras ini ya. Sehingga tentu dengan pengaruh alkohol ini sering terjadi perselisihan ya. Nah, yang pertama Paulus mau coba bilang kepada laki-laki ya, harus berdoa dengan tangan yang suci. Maksudnya sangat-sangat aneh dan gak wajar kalau kita baru ribut dengan teman kita, baru ribut dengan pasangan kita, tiba-tiba kita harus berdoa. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang gak enak, itu engkau masih normal ya. Tapi rupanya orang-orang di Efesus ini saking biasanya berselisih, saking biasanya marah, jadi marah hebat, ribut hebat, 1 menit kemudian langsung berdoa di hadapan Tuhan, bahasa roh, menyembah ya, kayak nggak ada masalah begitu ya. Nah, ini yang berbahaya ya. Ini yang berbahaya. Kalau engkau rasa tidak nyaman, itu benar. Tapi rupanya orang-orang di Efesus ini mereka berselisihnya tetap ya, marah dengan sesamanya tetap, tetapi mereka bisa gitu berdoa di hadapan Tuhan. Nah, ini yang aneh gitu ya, dan ini menurut Paulus gak wajar. Kalau engkau mau berdoa di hadapan Tuhan harus dengan tangan yang suci. Ini maksudnya bukan hanya tangan ya, tentunya hati yang suci juga.
Jadi kemarahan, perselisihan itu harus diselesaikan dulu. Jangan terus berhenti sejenak, berdoa, habis selesai berdoa, ribut lagi. Nanti ketika waktunya ke gereja, tenang lagi, selesai ke gereja, ribut lagi. Sehingga mereka menjadi orang Kristen hanya di hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu nggak beda jauh sama orang dunia, bahkan lebih parah dari orang dunia. Nah, ini yang Paulus tidak mau. Karena itu Paulus menuntut untuk orang laki-laki berdoa dengan tangan yang suci, ya. Tangan itu bentuk atau cerminan apa yang ada di dalam hati, ya. Bayangin aja kalau kita punya teman, terus teman kita pulang atau meninggalkan rumah kita begitu, terus kita bilang dadah, sampai ketemu lagi gitu ya. Tapi tangan kita diem aja gitu, sikap sempurna. Sambil ngomong dadah, diem, dadah sampai ketemu lagi. Tangan kita diem gitu, kayaknya lucu ya. Tentunya ketika kita bilang dadah, itu tangan kita mau nggak mau terangkat, kita ayunkan. Itu normal. Kenapa? Karena tangan, tidak hanya tangan sih sebetulnya, tapi gaya tubuh, bahasa tubuh itu cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Karena itu kalau Paulus minta menadahkan tangan yang suci, ya berarti hatinya juga harus suci, ya. Oke, itu yang pertama. Paulus coba sentil laki-laki. Tapi yang menarik ayat 9 dan seterusnya nih, ya. Saya bacakan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Waduh. Berarti ibu-ibu sosialita nggak bisa masuk gereja nih, ya. Ibu-ibu sosialita yang kalau nyasak rambut itu bisa 1,5 meter tingginya, ya. Yang kalau lewat portal harus nunduk, ini kayaknya nggak bisa masuk gereja nih, ya. Karena dikatakan bahwa harus berdandan dengan pantas, sopan, sederhana. Nggak boleh ke salon nih, karena rambutnya nggak boleh dikepang-kepang. Waduh, salon tutup deh, ya. Jangan memakai emas. Waduh, padahal banyak ibu-ibu pakai gelang emas, cincin emas, ya. Pakaian yang mahal-mahal. Saya tahu, saya yakin ketika kita ke gereja ya kita pengen pakai pakaian yang paling bagus begitu, ya. Nggak mungkin pakaian daster bawa ke gereja, ya. Nah, apa maksudnya? Kok dikatakan nggak boleh gitu, ya. Nah, tetap kita harus paham juga bahwa background dari 1 Timotius itu seperti apa. Jadi tantangan di jemaat Efesus, ya, yang dihandle oleh Timotius ini, salah duanya adalah ada banyak perempuan kaya. Perempuan kaya ini mereka berdandan begitu hebohnya ketika mau beribadah. Kenapa? Karena belum ada Facebook dan belum ada Instagram, ya. Zaman sekarang kalau Anda mau pamer baju baru, mau pamer cincin baru, gelang baru, mobil baru, Anda cukup foto, pasang di Facebook, pasang di Instagram. Tapi zaman itu belum ada, ya. Karena itu mereka gunakan ibadah ini sebagai sarana pamer gitu, ya. Mereka betul-betul berdandannya luar biasa. Bukan masalah dandannya yang nggak boleh, tetapi motivasinya. Bagaimana mereka punya motivasi yang salah ketika ke gereja. Mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mereka mau tunjukkan bahwa mereka ini kaya. Mereka mau tunjukkan kalau mereka ini punya emas. Jadi jangan salah, kalau bapak-bapak istrinya mau ke gereja, didandan dulu, alis yang tadinya hilang tiba-tiba ada, jangan dimarahin, ya. Boleh, ya, boleh. Ke gereja pakai alis boleh, ya. Ke gereja pakai lipstik boleh, ya. Tetapi yang penting hatinya, maksudnya begitu. Kalau wanita-wanita yang ditegur oleh Paulus melalui surat Timotius ini adalah orang-orang atau wanita-wanita yang mau pamer, memang tujuannya untuk pamer, ya. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka kaya. Dan yang lebih parah, orang-orang ini, wanita-wanita ini, karena mereka kaya, mereka mulai mengontrol gereja, mengontrol jemaat, mengontrol ibadah.
Mereka mulai berbicara, mereka mengajar Alkitab. Bukan berarti mengajar Alkitab nggak boleh, tetapi mereka tidak punya dasar teologi yang baik, tiba-tiba mereka mau mengajar. Belum waktunya mereka mengajar, mereka baru waktunya belajar, tapi mereka nggak mau belajar, mereka maunya mengajar. Sekali lagi, supaya terlihat wah begitu ya. Saya teruskan ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat 11, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ini yang saya tadi cerita. Jadi wanita berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Wanita-wanita di Efesus, sekali lagi, ini tidak bicara seluruh wanita. Tetapi wanita-wanita di Efesus pada waktu itu baru levelnya itu diajar, belum level mengajar. Ya, saya juga kadang-kadang ini kita harus di tengah-tengah ya. Jangan rata kiri, jangan rata kanan, harus di tengah-tengah, harus seimbang. Ada orang-orang yang saya pandang sudah pinter Alkitab, sudah paham Alkitab, hidupnya pun sudah menjadi contoh yang baik, tetapi ketika diminta untuk mengajar, mereka malu dan aduh jangan saya dong gitu ya. Tapi sebaliknya di Efesus malah kebalik, ada orang-orang yang maaf ya, on ya, tetapi mereka merasa dirinya pintar dan mereka mengajar. Makanya ayat 11, harusnya perempuan itu diem dan menerima ajaran. Jadi belajar dulu deh gitu ya. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Sekali lagi, ini bicara tentang perempuan di Efesus pada zaman itu ya, tidak berlaku secara global ya. Jadi perempuan itu tidak diizinkan mengajar. Memang ada beberapa tafsiran yang keliru, yang kemudian ada beberapa denominasi gereja yang mengatakan bahwa nggak boleh pendeta itu perempuan, pendeta itu harus laki-laki ya. Tapi sebetulnya konsep di dalam Timotius itu ya memang hanya konteks di Efesus. Ya, jadi perempuan ini nggak boleh ngajar, nggak boleh memerintah lah. Karena apa? Mereka kaya, sekali lagi. Mereka kaya, tapi dengan kekayaannya itu mereka tidak mau menundukkan diri. Dan karena itu Tuhan pernah bilang bahwa orang kaya masuk surga itu susah. Ya, bukan karena dia kayanya susah, karena dia kaya jadi susah, bukan. Tapi karena orang kaya itu sulit untuk merendahkan diri, ya, sulit untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Saya bersyukur kalau di antara para pendengar ya, Yok Mengajar, ada yang diberkati Tuhan kaya luar biasa. Tapi jangan lupa, kalau engkau tidak bisa menundukkan diri, nggak bisa dididik, nggak bisa jadi murid, ya sorry, Anda akan sulit masuk surga. Bukan karena kekayaan Anda, tetapi karena kesombongan Anda. Nah, ini yang Tuhan coba sampaikan. Nah, yang menarik, Paulus kasih clue tambahan, yaitu ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ini menunjukkan kelebihan dari pria, gitu ya. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, ini juga nggak berarti Adam itu lebih, pria itu lebih daripada Hawa. Tidak. Tuhan pernah bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Pertanyaan saya, 2 itu harus laki-laki semua, atau 2 itu harus perempuan semua, atau boleh campur? Ya, nggak ada kan? Tuhan nggak bilang 2-3 orang laki-laki, enggak. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Artinya laki perempuan di hadapan Tuhan sama ya. Tetapi memang dalam sebuah keluarga ya harus ada pemimpinnya. Bagaimana mungkin kita punya 2 pemimpin? Dan karena itu seorang pria memang
ditempatkan Tuhan sebagai pemimpin sebuah keluarga, ya. Dan itu yang tercermin di sini. Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi bagaimanapun juga wanita, ditulis di dalam Alkitab, Efesus juga berkata bahwa wanita ini atau istri harus tunduk kepada suami, bukan suami yang harus tunduk kepada istri, ya. Kalau suami tunduk sama istri namanya isti, ikatan suami takut istri, ya. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau tadi ayat 13 menunjukkan kelebihan Adam, ayat 14 menunjukkan kelemahan perempuan, ya. Jadi Adam bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan, gitu ya. Tapi intinya sebetulnya ya perempuan juga bisa salah, itu maksudnya, ya. Bukan berarti berarti perempuan ini yang lebih banyak dosa, ya enggak juga. Tetapi terkadang saya juga sedih ya melihat ada ya tantangan gereja saat ini adalah hak asasi manusia, ya. Bukan saya nggak suka dengan HAM, bukan, tetapi kadang-kadang kelewatan juga gitu ya. Nggak boleh menghajar anak. Ya, ini juga saya masih belum bisa terima karena firman Tuhan jelas, hajarlah anakmu, ya, kalau itu bisa membuatnya kembali, ya. Jadi memang firman Tuhan bilang begitu, termasuk wanita. Kadang-kadang kalau pria dipukul wanita, ya semua orang biasa aja gitu. Tapi kalau wanita dipukul pria, kayaknya tuh pria, waduh, bajingan banget gitu ya. Padahal sama gitu ya. Paulus mau bilang bahwa perempuan itu juga tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Sama lah firman Tuhan bilang, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, semua, bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, sama. Semuanya sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ayat 14 bicara tentang bagaimana perempuan itu bisa tergoda dan jatuh ke dalam dosa, ya. Makanya jangan heran zaman sekarang yang berdosa nggak cuma laki-laki, ya, perempuan juga banyak yang berdosa, ya. Bahkan jangan heran perempuan jauh lebih mengerikan dosanya. Sama, ya. Ada, semuanya punya sama kapasitas untuk berbuat dosa, ya. Maka dari itu Tuhan juga menebus umat manusia bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya perempuan saja, tapi semuanya, ya. Ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, jadi intinya kalau kita mau diberikan pengampunan, maka harus bertekun dalam iman, dalam kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Tinggalkan kesombongan, pengen show up, tinggalkan itu semua. Tetapi biarlah kita bertekun dalam iman, bertekun dalam kasih, bertekun dalam menguduskan kehidupan kita, supaya kita pun layak di hadapan Tuhan. Untuk kaum pria, mungkin cerita ini hanya terdapat di kaum wanita, cerita ini ya di Efesus. Tapi mungkin di antara kita kaum pria ada yang seperti wanita-wanita di Efesus. Kita yang suka pamer, kita yang tidak mau terlihat lemah, kita yang nggak mau terlihat gagal di dalam hidup. Nah, ini pun sebetulnya kita perlu bertobat. Bukankah Tuhan juga tidak anti kepada kita-kita yang gagal di dalam hidup, kita-kita yang tidak sukses dalam konteks pikiran kita? Tetapi Tuhan mau mengangkat kita. Yang penting kita mau bertekun dalam iman, dalam kasih, pengudusan, dan hiduplah dalam segala kesederhanaan. Kondisi sekarang, ya sebetulnya nggak bisa bilang sederhana, lebih bisa tepatnya ngirit. Ya, apa sih sederhana? Sederhana itu sebetulnya kita bisa bermewah-mewahan, tetapi kita
memilih untuk hidup sederhana. Saya yakin ketika kita ikut Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Tetapi jangan lupa, harus disertai dengan kata cukup, harus disertai dengan segala kesederhanaan. Amin. Itu firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau yang akan sempurnakan sehingga setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan, ditegur, dikuatkan, dan kami yakin dan percaya kami akan tumbuh sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.